Jelang puncak arus balik gerbang tol Kalikangkung mulai dipadati oleh para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejak Jumat malam, petugas lalu lintas Polda Jawa Tengah telah memberlakukan sistem satu arah dari wilayah Jawa Tengah menuju ke wilayah Brebes. One way lokal ini diberlakukan untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas jalan tol wilayah Jawa Tengah. One way diberlakukan dari kilometer 414 Kalikangkung hingga wilayah Pejagan. Selanjutnya kita akan lihat kondisi lalu lintas di akhir pekan terakhir di libur lebaran 2025 ini. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia Iren Wardani di gerbang tol Kalikangkung. Halo, selamat siang Iren. Iren, bagaimanakah kondisi di gerbang tol Kalikangkung dan apa saja antisipasi yang dilakukan petugas untuk menyambut adanya lonjakan kendaraan pada arus balik kali ini, Iren? Iya, selamat pagi Freddy. Kalau Anda bisa lihat memang di jalan tol gerbang tol Kalikangkung maksud saya sudah mulai dipadati jika dibandingkan di hari-hari sebelumnya. Sejak tanggal 5 kemarin juga sudah mulai sejak tanggal 5 maksud saya sudah ada peningkatan dari gerbang tol Kalikangkung ini. Tanggal 4 juga sebenarnya sudah mulai ada peningkatan karena total kendaraan yang sudah melintas melalui gerbang tol Kalikangkung ini mencapai lebih dari 40 hari kemarin dari itu. Dan ini menurut Dirlantas Polda Jawa Tengah Sony Irawan mengatakan bahwa memang sesuai prediksi karena masa libur lebaran sudah mencapai puncaknya di tanggal 7 April 2025, maka puncak arus balik itu diperkirakan akan dimulai pada hari ini tanggal 5 sampai tanggal 6 mendatang, 6 esok hari, yang akan dimulai yang akan ditandai dengan adanya one way nasional. Karena memang menurut informasi, saya mendapatkan informasi besok pada pukul 9 Kapolri sendiri yang akan memimpin one way nasional yang tempatnya akan dimulai dari gerbang tol Kalikangkung sendiri. Ini suasananya Freddy, saya akan tunjukkan kepada Anda. Kalau dilihat memang tidak terlihat ada padatan memang, tapi gerbang tol ini sekarang sudah diberlakukan one way sejak pukul 8 malam tadi. One way yang saya dapatkan informasi kalau dari semalam, dari gerbang tol Kalikangkung 414 ini, kilometer 414 sampai ke arah Pejagan. Nah, karena ada kepadatan atau peningkatan jumlah kendaraan, Freddy, dari pukul 10 pagi tadi, one way juga sudah, one way lokal, sudah diberlakukan dari KM 425 hingga ke KM 414. Jadi memang bagi para pengguna jalan yang akan memasuki wilayah Semarang memang harus pintar-pintar sekarang mencari jalur-jalur arteri, jalur alternatif lainnya, karena di wilayah tol dalam kota sendiri akan difokuskan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang akan kembali ke daerah Jakarta atau ke wilayah Jakarta, sehingga memang tol-tol dalam kota sekarang akan difungsikan untuk one way. Jadi rekayasa lalu lintasnya adalah one way. Sedangkan untuk arteri sendiri sampai sekarang memang rekayasa lalu lintasnya masih di kontraflow dan juga buka tutup seperti itu Freddy, karena memang lonjakannya justru memang berada di ruas-ruas jalan tol seperti itu. Terlihat sangat lancar sekali, tapi memang kepadatan itu akan terlihat nanti atau akan muncul di siang hari sekitar pukul 1 hingga malam hari. Karena kalau karakternya dari kemarin, dari tanggal 4 itu lonjakan jumlah kendaraan yang mencapai lebih dari 3.000 atau bahkan hampir 4.000 kendaraan per jamnya itu justru jadi sejak pukul 1 siang hingga malam hari. Dan memang Freddy, kalau untuk kapasitas tol Kalikangkung ini atau gerbang tol Kalikangkung ini ada batasan-batasan yang diskenariokan atau yang diperhitungkan oleh pihak polisi lalu lintas Polda Jawa Tengah yang mengatakan kapasitas di gerbang tol Kalikangkung ini jika sudah melebihi 3.000 kendaraan yang melintas lebih dari 1 jam atau selama 3 jam berturut-turut, maka diskresi mereka langsung memberlakukan one way, walaupun itu one way secara lokal seperti itu. Jadi memang sejak pukul 8 malam tadi one way sudah diberlakukan, arteri juga sudah mulai diberlakukan buka tutup, sistem buka tutup untuk mengurai kepadatan. Dan memang Freddy, semalam saya berjalan atau mengendarai mobil dari wilayah Salatiga seperti itu melewati Tuntang, Bawen, itu memang terjadi kepadatan yang menuju ke area Semarang. Karena memang jumlah pemudik yang saat ini ingin kembali ke wilayah Jakarta sudah cukup signifikan meningkatnya. Kalau sekali lagi, kalau kemarin jumlahnya lebih dari 36.000 kendaraan sudah keluar dari wilayah Semarang, sekarang pada saat tadi kendaraan, dan diperkirakan akan setiap harinya akan ada lonjakan peningkatan jumlah kendaraan sekitar 20% setiap harinya jelang
puncak arus balik nanti. Dan sekali lagi besok pada pukul 9 pagi Kapolri sendiri akan memimpin flag off one way nasional yang akan dibuka di gerbang tol Kali Kangkung. Jadi bagi para pemudik yang ingin kembali ke wilayah Jakarta bisa memanfaatkan one way ini karena jalannya akan sangat lancar sekali dan one way secara nasional akan dibuka hingga kalau menurut informasi yang saya dapatkan hingga nanti tanggal 7 April 2025. Tapi itu situasional tergantung dengan jumlah kendaraan yang akan melintas di ruas-ruas jalan tol seperti itu. Dan memang juga sampai sekarang masih berlaku diskon tarif tol yang memang harus dimanfaatkan dengan baik bagi para pemudik seperti itu. Jadi perjalanan bisa sangat lancar sekali dan sekali lagi Freddy saya tidak bosan untuk memperingatkan bahwa ruas jalan tol di wilayah Jawa Tengah ini memiliki karakter yang sangat unik sekali seperti itu. Jadi harap berhati-hati karakter di ruas-ruas jalan tol apalagi dari wilayah Solo Jogja yang akan melintasi atau masuk lebih dulu ke wilayah gerbang tol Banyumanik. Hati-hati dengan jalan yang naik turun dan juga berliku serta hujan yang akan mengganggu jarak pandang karena setiap siang hari sampai bahkan malam hari intensitas hujan cukup deras berada di wilayah Semarang ini. Jadi harus sangat berhati-hati dengan mengatur kecepatan dengan baik yang tentu saja tidak mengganggu kendaraan di belakangnya. Kalaupun harus berhenti, memberikan tanda dan langsung meminta pertolongan kepada pihak jasa marga yang memang selalu ada patroli di tiap-tiap ruas jalan tol seperti itu. Jadi memang harus sangat berhati-hati selain jalan yang sangat berkelok-kelok dan berliku dan juga tanjakan yang cukup curam di ruas jalan tol yang menuju ke arah gerbang tol Banyumanik, juga memang cuaca yang akan mengganggu jarak pandang seperti itu. Walaupun di setiap jalan tol memang penanganan atau pencahayaannya sudah cukup baik dan manfaatkan rest area. Walaupun memang saya mendapatkan informasi beberapa titik rest area sekarang dan dibatasi waktu tidak lebih dari 30 menit untuk beristirahat dan sehingga bisa memberikan pengemudi lain untuk bisa bergantian beristirahat sehingga 30 menit itu benar-benar harus dimanfaatkan untuk stretching misalnya Freddy atau mengisi bahan bakar dan juga perbekalan sehingga bisa melanjutkan perjalanan dengan kondisi badan yang tetap fit seperti itu. Jadi memang tetap update informasi termasuk cuaca, kondisi lalu lintas yang akan kami terus laporkan selama masa musim arus balik ini. Freddy. Baik Iren, nampaknya lonjakan arus balik masih akan terjadi dan besok ada antisipasi khusus yang dilakukan yaitu penerapan one way nasional yang bersifat situasional ke depannya. Terima kasih Iren Wardani, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan.